Halo guys, masih dengan Revsuto Entertainment. Akhirnya kita sampai juga di episode 9. Sebelum meninggal, Daeyeon Iyo ingin agar Ochiba menghentikan permainannya dan membebaskan semua sandera. Lalu, John yang ingin bekerja pada Yabushige untuk hidupnya sendiri, dan Toranaga yang membiarkan bawahan setianya Hiromatsu melakukan seppuku. Saat itu Toranaga juga meminta kesiapan Mariko untuk melakukan tugasnya seperti Hiromatsu. Mariko sudah siap. Lalu, waktu kembali ke 14 tahun yang lalu di tengah badai salju saat Mariko ingin terus mencoba bunuh diri. Pastor Martin Alvito adalah pastor yang menguatkan Mariko dari keterpurukan dan memperkenalkan Katolik pada Mariko saat Mariko benar-benar jatuh. Kemudian saat ini kapal layar Yabushige sudah dekat dermaga Osaka. John bertanya pada Mariko, mengapa Toranaga mengirim Mariko ke Osaka? Mariko hanya mengatakan kalau hal ini tidak ada kaitannya dengan John. Dan mereka hanya kebetulan pergi ke Osaka di waktu yang sama. Saat itu, kapal mereka berpapasan dengan kapal hitam Portugis yang baru saja dari Makau. John hanya mengolok kalau Portugis hanya menipu Jepang, tapi Jepang masih menganggap mereka teman. Lalu Yabushige mengatakan melalui Mariko kalau rombongan Yabushige akan bertemu dengan anak buah Ishido saat tiba di istana, dan John harus tetap dekat dengan Yabushige. Rombongan Yabushige tiba di istana Osaka. Di perjalanan, rombongan Yabushige berpapasan dengan keluarga Ohno yang menjadi sandera Dewan Ishido. Mariko menjelaskan pada John kalau semua orang di istana Osaka sudah menjadi sandera Dewan Ishido. Tidak ada yang bisa melawan Ishido karena tiap keluarga bangsawan sudah dijadikan sandera. Lalu, Yabushige mengatakan pada John kalau mereka berdua akan segera bertemu dengan Ishido. Yabushige hanya meminta pada John agar besok bersama-sama menemui Ishido dan mengajukan proposal bersama. Lalu, Mariko pergi ke tempat Lady Kirinokata dan Lady Shizunokata. Lady Kirinokata mengatakan kalau saat ini tempat Lady Kirinokata menampung keluarga para bangsawan. Dan saat itu juga terlihat Lady Shizunokata sudah melahirkan putra kecil Toranaga. Kemudian Mariko memberikan surat rahasia pada Lady Kirinokata. Keesokan harinya, Serikat Katolik yaitu Pastor Carlo Dell'Acqua, Pastor Martin Alvito, dan Kapten Kapal Hitam Ferreira melihat kapal Yabushige di dermaga Osaka. Meskipun Martin Alvito sudah menjelaskan kalau Toranaga saat ini sudah runtuh dan menyerah, lalu jika John Blackthorne berada di sini, hal itu karena John mencari jalan keluarnya sendiri setelah dibebas tugaskan dari jabatannya sebagai Hatamoto. Di tempat lain, John dan Yabushige bersiap untuk menemui Dewan Ishido. Para dewan lain juga sudah menunggu. Saat itu Kiyama berterima kasih pada Yabushige karena membawa John sebagai tawanan. Tapi Yabushige mengatakan kalau John bukan untuk Kiyama, tapi John sudah ada perjanjian dengan Ishido. Lalu Kiyama menyapa John, dan John hanya mempertanyakan apa prioritas Kiyama, pelayan Tuhan atau hanya mencari kekayaan. Lalu Kiyama menjelaskan kalau tidak begitu menyusahkan dirinya sendiri dengan urusan agama, dan menjelaskan kalau Kiyama selain anggota dewan, Kiyama hanyalah seorang pedagang. Kiyama juga masih menuduh John sebagai bajak laut dan mengatakan kalau sudah banyak bajak laut berdagang di Jepang. Tapi John bukan bajak laut, guys. Pertemuan dimulai, Yabushige dan John bersimpuh untuk menemui Ishido. Saat itu Ochiba dan penerus Taiko juga berada di pertemuan itu. Yabushige menyatakan menyerah pada dewan atas nama Toranaga. Yabushige juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Daeyeon Iyo, istri Taiko. Ishido hanya menganggap kata-kata Yabushige itu omong kosong. Yabushige juga mengatakan sekali lagi seperti yang pernah dikatakannya pada Joseon, kalau Yabushige tertipu karena memandu Toranaga keluar dari Osaka. Ishido ingin kejelasan, Yabushige saat itu tertipu sebelum atau sesudah membunuh Joseon. Yabushige nggak bisa menjelaskan hal itu dan hanya mengatakan sebelum Dewan Ishido membunuhnya, Yabushige ingin memberikan hadiah yaitu anjing yang pernah menjadi hatamotonya Toranaga dan sekarang hanya setia pada Yabushige. Anjing terlatih dengan baik dan seorang kapten laut yang hebat. Tapi Ishido mengatakan kalau penerus tidak tertarik pada barbarian dan Ishido meminta Yabushige dan John untuk mundur. Kemudian, giliran Toda Mariko datang ke tengah pertemuan. Mariko mengucapkan selamat atas pertunangan Ishido dengan Lady Ochiba.
Saat itu Ishido menghina Toranaga dan menanyakan kabar kemajuan Toranaga dari Edo. Mariko mengatakan kalau Toranaga saat ini masih berkabung atas kematian putranya, tapi Ishido mengatakan kalau Toranaga masih punya anak yang lain. Kemudian Ochiba menyapa Mariko. Saat itu Ochiba menjelaskan pada Ishido kalau Ochiba dan Mariko adalah teman sejak kecil di Azuchi. Ochiba juga mengingatkan Mariko kalau dulu sering berkompetisi puisi. Lalu Ochiba juga ingin mengadakan kompetisi puisi untuk menghormati kematian Daioin Iyo. Ochiba juga ingin agar Mariko yang memilih kata-kata untuk baris pertama dalam puisi yang dikompetisikan. Lalu Mariko merangkai kata-kata. Selagi salju masih ada, tersembunyi di kabut malam yang dingin, ranting tak berdaun. Ishido memujinya meskipun puisi Mariko suram. Ishido meminta Mariko mengikuti kompetisi, tapi Mariko menolak dan hanya ingin membawa Lady Kiri no Kata, Zizu no Kata dan bayinya kembali ke Edo untuk menemui Toranaga. Meskipun Ishido dan Ochiba ingin Mariko tetap tinggal, Mariko tetap bersikeras akan pergi dari Osaka. Hal itu membuat Ishido sedikit marah. Sekali lagi Mariko meminta maaf dan berjanji akan kembali bersama Toranaga di hari yang sudah ditentukan di Osaka. Kecuali jika Mariko, Lady Kiri, dan Lady Zizu dikurung di Osaka. Saat itu Ishido menegaskan kalau tidak ada bangsawan yang dikurung di Osaka. Ishido beralasan karena Mariko berbicara tidak sopan. Ishido meminta dewan untuk meninjau sikap Mariko, dan Kiyama menjawab setuju. Jadi jawaban Kiyama sudah menguatkan alasan Ishido untuk menahan Mariko di Osaka. Tapi tetap Mariko mengukuhkan niatnya untuk pergi dari Osaka dengan bermodalkan nama ayahnya Akechi Jinsai, keturunan dari keluarga samurai selama ribuan tahun. Mariko mengatakan kalau dirinya tidak pernah ditawan, disandera, atau dikurung, dan bebas untuk pergi sesuka Mariko, sama seperti yang lain. Ishido memerintahkan Mariko agar menunggu keputusan para dewan. Mariko meninggalkan ruangan. Malamnya, Yabushige marah pada tindakan Mariko yang gegabah. Yabushige bertanya kalau ini rencana Toranaga, Yabushige bisa membantu. Tapi apakah Yabushige benar akan membantu, guys? Saat itu John mengatakan kalau Mariko gak akan bisa pergi dari Osaka jika gak memaksakan diri pergi dari Osaka. Saat itu Mariko hanya ingin tindakannya itu bisa menghentikan penyanderaan yang dialami oleh semua bangsawan di Osaka. Saat itu Mariko tidak mau melibatkan John. Kemudian putra Mariko yaitu Toda Ryuji datang menemui Mariko. Saat itu Toda Ryuji menyampaikan pesan dari Kiyama untuk meminta Mariko agar tetap tinggal di Osaka. Toda Ryuji juga menyampaikan kalau dirinya akan bertunangan dengan cucu Kiyama. Tapi Mariko mengingatkan kalau dirinya dan putranya adalah bawahan Toranaga. Jadi Toda Ryuji kalau menikah harus sesuai dengan instruksi Toranaga. Tapi Toda Ryuji merasa jengah di dalam keluarganya, merasa malu karena ibunya. Toda Ryuji mengancam jika ibunya memilih pergi dari Osaka, maka Toda Ryuji akan memutuskan hubungan ibu dan anak. Keesokan harinya, rombongan Toda Mariko bersiap-siap akan pergi meninggalkan Osaka. Saat itu, John dan Yabushige hanya bisa memperhatikan saja. Mariko memimpin rombongan. Tentu saja, pasukan Ishido sudah menghadang perjalanan rombongan Mariko. Mariko masih meminta izin dengan sopan agar pasukan Ishido mengizinkan rombongannya lewat. Karena tetap tidak diperbolehkan pergi dari Osaka, Mariko memerintahkan pasukannya menggunakan kekerasan. Kiyama dan Ohno hanya bisa melihat rombongan Mariko saja. Mariko dan rombongannya tetap melangkah maju, tapi para pengawal Mariko semuanya dikalahkan. Pasukan Ishido datang lagi dan Mariko meminta Dewan Kiyama dan Ohno agar memerintahkan pasukan itu mundur. Tapi Kiyama mengatakan kalau para dewan tidak bisa memerintah para pasukan itu, karena pasukan itu pasukannya Ishido. Jadi, Mariko semakin yakin kalau Ishido memang menahan mereka semua secara paksa. Dan sekarang giliran Mariko yang melawan dengan tombaknya. Saat itu Kiyama berteriak agar pasukan Ishido tidak boleh melukai Mariko. Meskipun berusaha, Mariko tidak bisa melawan pasukan Ishido dan memilih mundur. Tapi karena tugas yang diberikan Toranaga gagal, Mariko merasa terhina dan Mariko menetapkan akan melakukan seppuku saat matahari terbenam. Mariko juga meminta Kiyama sesama penganut Katolik untuk membantu sepukunya.
dan Kiyama menyetujuinya. Setelah itu, para dewan bersama dengan Ochiba mengadakan pertemuan. Kiyama mengatakan kalau harus membantu Mariko sepuku karena sama-sama orang Kristen Katolik. Dan Ohno mengatakan kalau Mariko hanya menggertak saja. Tapi Ochiba mengatakan kalau Mariko pasti akan melakukan sepuku karena ini adalah balas dendamnya kepada takdir dan pada semua orang. Mariko ingin mati agar terbebas dari aib yang selama ini sudah membebaninya. Lalu seluruh Osaka akan dipermalukan karena membiarkan Mariko mati. Dan jika Ishido membiarkan Mariko mati, akan ada pemberontakan dari setiap keluarga bangsawan di Osaka. Tapi jika Ishido mengizinkan Mariko pergi, para sendera pasti juga akan meminta untuk pergi. Pilih yang mana? Sementara itu, para istri bangsawan ingin bergabung dengan Kiri no Kata dan Shizu no Kata untuk menunggu Mariko datang. Karena saat ini semua istana sudah dikunci oleh Ishido. Kemudian Anjin mendapat panggilan untuk bertemu dengan penerus. Tapi setelah tiba di tempat penerus, ternyata Ochiba yang mengundang Anjin. Dan sekaligus mengundang Mariko. Sebenarnya Ochiba hanya berkedok saja mengundang Anjin. Karena intinya Ochiba hanya ingin berbicara dengan Mariko. Ochiba meminta Mariko agar menghentikan permainannya. Tapi Mariko mengatakan kalau tidak bermain apapun. Dan hanya punya tugas untuk ditegakkan. Ochiba hanya mengatakan kalau Mariko tidak bisa membawa kemuliaan pada hasutan perang yang dilakukan oleh Toranaga dengan menjadi umpan dalam perangkap Toranaga. Dan Mariko tidak akan mendapatkan kebebasannya. Mariko mengatakan kalau pemikiran Ochiba itu salah. Toranaga sebenarnya hanya ingin mengakhiri pertarungan ini. Lalu tiba-tiba Ochiba mengganti topik pembicaraan dan ingin agar Mariko memberitahu Anjin hubungan masa kecil mereka. Tentang Ochiba dan Mariko yang sudah tumbuh bersama seperti saudara, meskipun ayah mereka adalah musuh. Dan sejak dulu Ochiba sudah menganggap Mariko adalah kebahagiaannya, hingga Mariko menikah dan semuanya sudah berubah. Bertahun-tahun Ochiba beranggapan kalau dirinya sudah nggak mengenali Mariko seperti dulu lagi. Mariko yang itu mengatasnamakan ayahnya, ingin menjadi seorang martir. Mariko yang dulu melakukan segalanya dengan benar. Dengan kemarahan yang tumbuh di dada Mariko, yang dicari Mariko hanyalah kehancuran. Lalu Mariko mengatakan apakah Ochiba tidak lelah dengan semua ini. Ochiba menyindir, mengolok Mariko, apakah Ochiba harus menyerah layu seperti ranting tak berdaun Mariko? Mariko menyela kalau permainan yang dituduhkan Ochiba itu hanya bisa diakhiri oleh Ochiba sendiri. Sambil meneteskan air mata, Ochiba mengatakan kalau dirinya tidak punya kuasa untuk menghentikan semua ini. Ochiba memang gak mau menghentikan semua ini, guys. Dan beralasan kalau Ochiba hidup hanya untuk melindungi putranya. Lalu Ochiba mengolok Mariko, bagaimana Mariko bisa melindungi putranya sendiri dengan bunuh diri. Tapi saat itu Mariko hanya ingin segera pergi dari tempat Ochiba. Dan mengatakan kalau menerima kematian itu bukan berarti menyerah. Sebenarnya terlihat di wajah sedih Ochiba kalau Ochiba tidak ingin Mariko melakukan sepuku, guys. Lalu Mariko dan John pergi. Setelah itu, John mengatakan kalau Toranaga pengecut karena mengirim Mariko sendiri untuk bertarung. Saat itu Mariko hanya mengatakan kalau John salah paham. John mengatakan kalau Toranaga memanfaatkan kesetiaan Mariko, tapi Mariko mengatakan kalau hidup dan mati itu sama saja. Keduanya memiliki nilai dan tujuan. Mariko juga meyakini kalau ini adalah alasan ayahnya membiarkannya hidup. Tapi John mengatakan kalau Mariko tidak perlu membuktikan ini dan tidak perlu mati untuk hal ini. John ingin Mariko tetap hidup demi dirinya. Tapi Mariko hanya memegang tangan John dan meninggalkan John. Sementara itu, Yabeshige menerima pesan rahasia dari Ishido. Pesan Ishido adalah akan membiarkan Yabeshige tetap hidup, tapi Ishido mengajukan permintaan. Lalu, Mariko menemui Pastor Martin Alvito untuk pengakuan dosa. Pastor Martin Alvito sangat menghormati Mariko dan membantu Mariko berdoa pengakuan dosa. Kemudian, waktu untuk melakukan sepuku tiba saat matahari tenggelam. Terlihat Lady Kiri no Kata, Shizu no Kata, dan Toda Ryuji menghadiri ritual sepuku Mariko. Saat itu terlihat John juga datang. Mariko menyiapkan diri. Lalu Mariko meminta Dewan Kiyama sebagai algojo-nya untuk datang. Tapi Kiyama tidak hadir, guys. Berarti tidak ada algojo dan hanya rasa sakit yang luar biasa nantinya yang akan diterima Mariko. Tapi John datang dan menawarkan diri menjadi algojo Mariko. Menegangkan lagi, guys. Apakah Mariko akan mati begitu saja? Saat Mariko dan John bersiap,
Tiba-tiba Ishido datang dan memberikan surat jalan pada Mariko keluar dari Osaka. Mimin lega guys. Dan para bangsawan lain juga ingin terbebas dari Osaka. Saat itu Ishido hanya berdalih kalau tidak ada yang menjadi sandera di Osaka. Hanya jika para bangsawan ingin pergi dari Osaka, para bangsawan tinggal mengajukan permintaan izin keluar dari Osaka dan selesai. Hanya begitu saja. Ishido kembali berdalih kalau ada seorang wanita yang mengancam bunuh diri dan merendahkan sambutan dari penerus. Hal itu sangat memuakkan. Akhirnya para bangsawan merayakan kebebasan mereka. Dan Mariko hanya terdiam di kamarnya. Tiba-tiba John mendatangi kamar Mariko dan mereka menghanyutkan diri bersama. Sementara itu Yabushige yang berjaga melakukan aksi tersembunyi. Yabushige membunuh penjaga lain dan membiarkan orang-orang misterius masuk. Para shinobi bayaran itu sudah masuk ke kediaman Kirinokata dan membunuh penjaga. Saat itu Yabushige berpura-pura masuk rumah dan berteriak ada penyusup yang masuk. Saat itu Mariko dan John yang bersama terkejut karena penyusup itu. Para shinobi itu mengincar Mariko. Mariko dan John bertemu dengan Kirinokata dan Shizunokata. Lalu Yabushige juga bergabung dengan mereka. John menembak dengan senapannya. Lalu rombongan Mariko keluar dan menuju ke gudang. Dan berhasil masuk ke dalam gudang. Di dalam gudang, John berusaha menggeser barang untuk menahan pintu, tapi Yabushige hanya kebingungan saja. Lalu, tiba-tiba Mariko menahan pintu dan mengatakan, sebagai putri Akachi Jinsai, Mariko memprotes serangan memalukan dari Ishido. Lalu pintu meledak, guys. Wah,